Mbak dari mana ini? Dari Sewandatu. Ya, jadi pasien saya tahun berapa? Dulu waktu saya umur 7 tahun 1997. Di mana dulu? Dulu waktu di Gor Bantul. Ya. Dulu waktu tahun 97 saya pernah buka pengobatan di gedung olahraga Mbak Bantul. Di saat itu Bupati ini pun Tasik DRS Idam Samawi. Betul ya? Ya, dulu saya dikasih tempat untuk memberikan pengobatan di gedung olahraga Mbak Bantul tahun 97. Terus panjenengan dulu jadi pasien kami, penyakitnya apa? Amandel. Amandel. Terus ikut pengobatan berapa kali? 3 kali. 3 kali. Terus setelah ikut pengobatan 3 kali, itu amandelnya semakin besar, mengecil atau sudah hilang? Sudah hilang, sampai sekarang nggak pernah kambuh lagi. Tepuk tangan buat Ibu ya. Amandel itu secara logika, ilmu kedokteran tidak mungkin akan bisa hilang tanpa operasi. Betul nggak kira-kira? Tapi dengan izin Allah, ilmu pun Allah itu better kali ilmu pun dokter. Jika Allah berkehendak kun fayakun, yang kata dokter tidak mungkin akan bisa sembuh, ternyata dengan izin Allah, amandel datang 3 kali lewat doa bersama, hanya Allah memberikan kesembuhan lagi. Ini terjadi tahun 1997 di gedung olahraga Bantul. Di saat itu usia Mbak masih berapa tahun? 7 tahun lebih. 7 tahun lebih. Sekarang sudah berapa tahun? Sekarang 33 tahun. Berarti sudah berapa tahun jadi pasiennya? Sudah 26 tahun yang lalu jadi pasiennya. Sekarang mencari Pak Yahya lagi. Nah sekarang kok mencari Pak Yahya lagi? Ingat Pak Yahya lagi. Ada masalah apa? Ini anak saya juga amandel. Oh gitu. Iya. Karena dulu penyakitnya tahun sekian, tahun 97 sudah diobati Pak Yahya, Allah berikan kesembuhan. Terus sekarang ternyata, sekarang udah punya anak? Udah. Dari umur 7 tahun sampai sekarang usia 30 tahun sudah punya anak. Anak umur berapa? Umur 5,5 tahun. Berapa? 5,5 tahun. 5,5 tahun, ternyata ada amandelnya juga. Mungkin keturunannya. Karena dulu ibunya ada amandelnya, yo anaknya ternyata umur 5 tahun ada amandel. Yo terus setelah dicek dokter positif amandel, kalau kata dokter amandel pasti harus dioperasi. Udah disuruh operasi, cuman karena waktu itu ibu saya tahu nggak ada pengobatan Pak Yahya, pergi dibawa ke tempatnya Pak Yahya, udah sembuh. Untuk panjenengan. Oh jadi untuk ini dulu sudah disarankan untuk operasi, tapi ternyata tanpa operasi Allah berikan kesembuhan. Sekali lagi tepuk tangan bapaknya. Setelah punya anak 26 tahun yang lalu, anak sudah usia 5 tahun, ternyata anaknya juga menderita penyakit amandel. Jo ingat Pak Yahya. Mungkin kalau anaknya nggak punya penyakit amandel sudah nggak ingat Pak Yahya. Iya Pak. Betul. Lihat di TV. Iya. Ingatnya karena di TV itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti anaknya juga akan mendapatkan kesembuhannya. Di sini, di semua dan sembuh sampai nanti tak kasih syariat untuk amandel kan ada syaratnya ya. Syaratnya juga murah meriah dan mencari diri. Pak Yahya yang ngasih doa saja. Gitu ya. Terus sekarang saya tanya pada Bapak. Bapak dari mana asalnya? Saya dari Gombong Kebumen. Gombong Kebumen. Pernah jadi pasien Pak Yahya? Saya cuma mengantar adik saya. Yang mana adiknya? Oh gitu. Tahun berapa jadi pasien saya? Tahun 2013. Di mana? Waktu itu masih di Samiroto. Di Samiroto. Iya. Platon Patok Bulu Samiroto Purwokerto Kalasan Sleman Jakarta. Dulu yang sakit bapak atau Adik saya. adiknya dulu sakitnya apa? Sakit liver. Livernya kenapa? Berbadan kuning. Oh ya, jadi livernya juga sampai kuning banyak semua. Kenapa? Semuanya kuning. Jadi badannya, Badan, mata itu kuning semuanya. artinya. Tadinya Ya, terus pernah dibawa ke dokter. sudah 3 bulan lebih nggak sembuh. Kalau ke dokter 3 bulan lebih, opnam sampai 3 bulan ternyata belum juga. Iya, sebelum. Terus kok tahu Pak Yahya di saat itu? Kebetulan saya punya teman di Sleman juga, sama-sama lulusan SMA. Teman saya tinggal di Sleman, kemudian saya ngobrol-ngobrol. Akhirnya saya diberitahu untuk kalau
3 hari sekali Pak ya, Selasa sama Kamis ya Pak. Itu ya. Datang berapa kali kira-kira? Ingat nggak datang? 2 atau 3 kali. 2-3 kali. Terus hasilnya gimana? Alhamdulillah. Yang dulu meripatnya sudah kuning, kulitnya sudah kuning, perutnya biasanya buncit, betul? Darah segini. Ciri-ciri punya penyakit liver kayak gitu. Badannya kurus, perutnya besar, livernya kuning merding, badannya juga kulitnya kuning merding. Di opnam 3 bulan di rumah sakit belum sembuh, alhamdulillah dari sisi Allah datang 3 kali di tempat pengobatan kami mendapatkan kekurangan, sekarang sudah bisa sembuh 100%. Alhamdulillah. Itu dari tahun 2013 sampai sekarang sudah nggak pernah kumat lagi. Alhamdulillah. Didoakan semoga sembuh di sini, sembuh di rumah, dan sembuh untuk selamanya. Terus saya mau nanya tadi ada yang bawa kopis itu apa itu? Dari mana yang bawa kopis siapa tadi? Oh, panjenengan dari Wonosobo. Wonosobo pegununganku. Kok repot-repot bawa kopis? Berarti di saya laporan Pak Yahya, Pak, itu tadi ada di belakang ada pasien yang membawa kopis banyak sekali, 1 bakul Pak Yahya. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi nama panjenengan ya, diganti oleh Allah yang jadi bisa membantu untuk ngasih makan. Pak Yahya kan punya tanggung jawab setiap hari ngasih makan pada para santri yang jumlahnya cukup banyak ya, kan yang mondok di sini itu mayoritas gratis ya, mayoritas gratis makannya, bukan gratis secukupnya saja, makanya ditanggung ya segala sesuatu. Alhamdulillah ya, 1-2 saya bantu kalau lupis itu secara tidak langsung bisa meringankan beban Pak ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan diganti Allah yang bertanya, amin. Terus ini dari mana Ibu, sama mana sama Ibu? Dari Semarang Bapak. Dari Semarang di mana? Di Jalan Kentama, Pasadena. Ya, dulu pernah jadi pasien Pak Yahya Tahun 2013. 2013 juga. Di mana dulu waktu itu? Di Sambirejo. Di Sambiroto. Di Sambiroto. Dulu yang sakit siapa Ibu? Saya Bapak. Sakit apa dulu? Lebar. Lebar juga, berarti ini lebar. Cuma bedanya kalau saya menurut dokter itu levernya berlemak. Jadi diobati itu tidak bisa, hanya dikasih vitamin supaya pelemakan hati tidak makin melebar. Yaitu perut kan kemeng sekali. Terus suami saya melihat di TV, terus mengajak ke sini. Ya, terus saya diparingi bobok itu Pak. Paling sama-sama. Jadi panjenengan. Oh gitu, dikasih bobok ke saluran pernapas yang ini ya Bu ya. Oh, ada yang bilang palem, ada yang bilang bobok ya. Dikasih bobok ke saluran pernapas ini. Ya, itu pertama kali saya memakai 1 botol ini. Kalau orang baru dilalat gini sudah panas sekali. Saya waktu itu belum terasa apa-apa. Sampai habis itu enggak terasa apa-apa. Terus botol yang kedua saya buka, saya pakai, pokoknya saya berangkat kerja terus saya kasih itu, karena kadang-kadang siang hari baju saya nggak bisa dikancing Pak, karena perutnya membesar. Terus kok lama-lama terus terasa nyes-nyes panas, akhirnya kemeng-kemengnya itu berkurang. Terus saya kesini matur kalau jauh bagaimana Pak misalkan. Terus saya ikuti yang di TVRI. Dulu saya sebulan sekali tayang di TVRI Pucang Gading, Semarang. Betul Pak ya? Apa tadi lihat Pak? Sering ya? Saya ke sana. Dan sebelum ketemu sama Bapak Ustadz Yahya, saya sudah divonis dokter itu masuk pada stadium 4. Jadi ya waktu itu saya sudah berkecil hati karena ya namanya stadium 4 itu kan jangka akhir. Padahal dokter mengatakan ya nggak ada obatnya. Jadi hanya dikasih vitamin itu aja. Dan setelah memakai ini terasa enteng, kemudian perutnya sudah nggak membesar dan rasa kemeng-kemengnya hilang. Dan karena sudah nggak terasa apa-apa, saya ya sudah tidak sempat lagi. Dan ini beberapa hari ini kok rasanya agak-agak kemes dikit, saya takut
apa seperti dulu lagi gitu ya, karena udah bertahun-tahun udah nggak terasa apa-apa. Bapak Ibu kok tahu kalau setelah dipanggil bobok penyakitnya sebetulnya tahunya dari mana? Ya karena sudah nggak merasa ada keluhan. Gitu ya. Jadi bukan berarti perutnya besar, sudah kecil. Jadi rasa sakit kemungnya hilang. Sudah hilang. Alhamdulillah. Mual-mualnya hilang. Gitu. Senang ya Bu ya. Jadi dari tahun 2013 sampai sekarang sudah tidak pernah kambuh lagi. Tepuk tangan dong Ibu-ibu. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah ya. Iya, senang ya Bu ya. Nah, terus setelah sekarang kok rodo kembang-kembang lagi, jo ingat Pak Yahya lagi. Iya. Jadi kalau nggak sakit lagi mungkin udah nggak ingat Pak Yahya ya Bu ya. Dan saya rasa Nanti Pak Yahya yang bagian kalau pas sakit saja ya. saya pikir nggak praktek lagi Pak, karena di sudah nggak ada. Oh, gitu. Terus kemarin suami berusaha menelpon anggota Bapak, kok ternyata ada jawaban. Ya. Hari Minggu praktek di sini. Itu datang lagi ke sini. Dan ini mengajak Sama juga Pak. Sama. Sama. dan juga mengajak anak saya untuk profil Bapak. Oh gitu sini ke sini lagi karena ada anak yang nikah lama sebetulnya betul ya, mudah-mudahan nanti putri ibu juga berhasil kepada Allah segera akan mendapatkan keturunan yang soleh dan soleh. Tepuk tangan bagi ibu-ibu, bapak-bapak, adik emas ini amanahnya juga mbak yang amanahnya juga sudah hilang, terus sudah diponis mau dioperasi tapi ternyata tanpa operasi lewat pengobatan saya dikasih pokok kontrol coba atas karya sembuh, mudah-mudahan semuanya sembuh di sini, sembuh di rumah dan sembuh untuk selama-lamanya. Dan ini untuk keturunan ini. Ini keturunan nikah berapa tahun? Nah, namanya dulu nama siapa? Sing seru. Panggilannya Pipit. Mas ya. Baru Pamungkas Satria Tolak. Alamatnya? Wonosari. Wonosarinya mana? Balai Harjo. Mulai tadi Balai Harjo Wonosari. Gunung Kidul. Nikah berapa tahun Mas? 7 tahun Pak. Belum punya keturunan. Sekarang apa sebabnya kok nikah lama sampai nggak punya keturunan? Saya ada gangguan hormon. Ya. Terus istri ada gangguan juga sebelumnya masih kecil. Oh gitu ya. Jadi gangguan hormon mungkin spermanya kurang berkualitas berarti ya. Iya. Ataupun encer ataupun kurang bibit berarti ya. Iya, kurang banyak Pak. Ya bibitnya kurang sama. Kurang bibit kurang. Jadi kurang bibit berarti spermanya kurang bibitnya kurang. Terus istrinya juga indung telurnya kecil, sehingga kalau prediksi dokter biasanya kalau indung telurnya kecil, apalagi suaminya bibitnya kurang, itu sok sulit punya keturunan. Jadi yang perlu diketahui pada pemirsa dimanapun berada, rata-rata orang yang sulit punya keturunan, pertama itu pasti punya masalah. Ini kalau lama kok nggak punya anak, itu berarti pasti ada masalah. Masalahnya apa? Kalau memang ada, kalau nggak ada masalah, saya yakin nggak mungkin mencari Pak Yahya. Betul ya? Nah, sudah pernah ke dokter? Sudah. Dulu pernah mau sampai ini. Sudah inseminasi buatan juga nggak gagal. Gimana? Sudah proses insem tapi gagal. Oh gitu ya? Iya, dulu udah diponis sama dokter nggak bisa hamil alami, harus insem. Ternyata insem pun gagal, harus ditabung. Oh gitu ya? Iya. Pakai uang nggak bisa? Insem sudah proses tahapan pertama udah pakai uang, udah bayar sekitar 4 atau 8 jutaan. Belum berhasil. Belum berhasil. Jadi berupa pakai uang yang mahal itu juga tidak jaminan ya? Dan diponis nggak mungkin, diponis dokter tidak berhasil alami, tidak bisa alami. Tidak mungkin bisa punya Iya, keturunan. tidak mungkin alami katanya dokter. Itu jadi disarankan ikut jayi tabung. Atas Dan ikut jayi tabung itu juga tidak jaminan kan? Ya belum, saya kemungkinan 100% hanya berapa persen gitu. Gitu ya. Dan bayar nggak kalau pakai jayi tabung? Mungkin Pak. Berapa kira-kira? Ratusan juta mungkin Pak. Ratusan Ratusan juta mungkin. Dijamin ikut jayi tabung. Ternyata juga hanya gagal. Jadi ikut pengobatan Pak Yahya tanpa menggunakan biaya yang pakai ratusan juta, tidak pakai puluhan juta, dan tidak pakai jutaan. Alhamdulillah Allah meridhoi. Sekarang sudah hamil berapa bulan? Kok tahu kalau hamil?
prosesnya gimana coba ceritakan Pak Amir. Kemarin itu pikirannya haid dan kok Kan ikut pengobatan saya kan dikasih jamu. ya Dikasih jamu berapa bungkus? 21 bungkus 21 bungkus Minum setiap diminum setiap malam Senin sama malam Jumat. setelah jamu diminum Tunggu 2 jam 3 jam berhubungan. disuruh melakukan hubungan suami istri gitu ya. Terus pas jamunya habis atau masih sisa? Jamunya pas habis itu langsung dikiranya dapat, ternyata hanya flek pertama, setelah itu kok tidak ada cairan lagi keluar, ternyata setelah dites positif pas habis. Pas habis sama pas Iya, positif. pas habis. Berarti sekarang kehamilan sudah berjalan berapa bulan? 2 bulan, 8 minggu. Sekarang 8 minggu, berarti kalau dihitung bulan 2 bulan. Jadi yang sudah divonis dokter tidak mungkin akan bisa punya keturunan kata dokter, tapi kata Allah berkehendak dan cukup bekal yakin dan percaya Anda sekarang sudah bisa berhasil hamil 2 bulan. Alhamdulillah. Mau didoakan semoga nanti jabang bayi masih ada di dalam kandungan sehat sampai lahir diberikan kelancaran. Kalau laki-laki menjadi anak yang soleh, kalau perempuan menjadi anak yang soleha, dan muka-muka nurani berkahi kepada orang yang belum punya keturunan, segera ketularan mendapatkan keturunan yang soleh dan soleh. Tepuk tangan sekali lagi. Jadi sekali lagi dimanapun ada bapak ibu berada, lama nggak punya keturunan, tentunya ada masalah. Biasanya masalahnya mungkin karena ada kista, mungkin karena ada miom, karena mungkin ada penyempitan ya. Kalau penyempitan itu sehabis melakukan hubungan suami istri, superman dari suami itu keluar lagi, itu namanya karena ada ada juga yang kandungan lemah. Kalau kandungan lemah bisa hamil tapi belum tentu punya keturunan. Ada juga yang saya supermannya encer, bahkan dulu jauh ini ada pasien lagi sini bapak ini. Sini saya lupa nih bapak-bapak. Di sini sama istri nggak bapak? Nggak, sini ini. Nah ini ditanya langsung aja. Ini sudah keturunan, sudah berhasil. Kalau ini sudah pernah punya keturunan tapi 12 tahun nggak punya adik, gara-gara anunya dianu tidak bisa. Ini manusianya di sini. Encer juga. Hah? Encer. Bukan. Anunya dianu nggak bisa anu. Nah, ini apa di sini? Betul nggak Pak? Betul Pak. Bapak nama siapa? Bapak Jumani Dari mana? dari Alamat lengkapnya. Blunyahan, Pendowoharjo, Sewon, Bantul. Itu ya. Iya. Coba ceritakan kenal Pak Yaya tahun berapa dulu? Saya pertama kenal Pak Yaya itu tahun 2004 di 2004 atau 2004? 2004 Pak. Oh 2004. Ya. Oke, berarti sudah 19 tahun yang lalu ya. Awalnya saya emang ragu ya, tapi lama-kelamaan ya tertarik juga karena penyakit saya itu ya dulu katanya batu ginjal pertama, tapi setelah dirasakan kok merambat itu ya saya ceritakan bapak tadi seperti itu. Setelah itu ya saya sering mendatangi pengobatan teman-teman ya, alhamdulillah sudah tenang. Terus saya mengikuti program ini apa keturunan, alhamdulillah itu lancar, dan tetangga saya pun juga ikut, itu juga alhamdulillah lancar. Lancar gimana maksudnya? Maksudnya berhasil Pak. Ya, berhasil ya. Sekarang anak saya yang program keturunan itu udah SMA kelas 2. Itu Pak ya. Jadi pertama jadi pasien Pak Yahya keluarnya penyakit batu ginjal, ya. batu ginjal kan harus dioperasi ya Pak ya. Ya, lumayan dioperasi tapi saya nggak mau. Terus kenapa ya itu? Ya terus sembuh. Ya, alhamdulillah sampai sekarang. Setelah batu ginjalnya sembuh, yuk Bapak cerita kalau kepengen punya keturunan. Iya. Nikahnya berapa tahun dulu Bapak? Berapa tahun Papa? Ya, mahal.
Berapa tahun? Istrinya banyak Pak. Istrinya satu. Oh, satu. Satu. Wah. Satu dikasih coba ya. Ya Bapak katanya, dulu kan Bapak ada punya anak satu. Iya. Sebenarnya umurnya 12. 12. Ya. 12 tahun. Namun 12 tahun nggak punya adik. Iya. Gara-gara anunya dianu nggak bisa. Iya, dia bisa itu Pak. Nah bagaimana bisa punya anak kok anunya dianu nggak bisa anu? Betul ya kira-kira? Terus saya bantu kitanya sembuh, saya obati, yuk ikuti program kepengen punya adik karena 12 tahun nggak punya anak umur 12 tahun nggak punya adik, yuk dia ngikut. Kenapa masalah kok punya anak? Anu Pak maaf, anunya dia anu nggak bisa anu, dia bilang gitu. Yuk singkat cerita saya obati, betul? Betul Pak. Diobati, dipegang nggak? Enggak. Boleh lah. Hanya dikasih doa saja. Iya, sama Kasih doa, diboboi. Itunya diboboi nggak Pak? enggak. Yang diboboi apanya Bapak? Iya, bapaknya badannya. Singkat cerita, yang artinya anunya tidak bisa anu, yuk sakit anu, yuk aripun itu program keturunan, yuk kalau paling syariat, atau paling petunjuk, atau paling doa, tetapi singkat cerita saat ini sampun berhasil punya anak yang kedua. Jadi tepuk tangan dulu kan Bapak Ibu, alhamdulillah senang. Sekarang sudah punya adik lagi berarti ya, jaraknya 12 tahun ya. 12 sekarang anaknya sudah bisa anu, sudah bisa dimanfaatkan, sekarang sudah punya anak lagi yang kedua. Senang Ya senang sekali Pak. Ya sebetulnya waktu itu mau melahirkan juga divonis dokter itu juga operasi, tapi saya juga ikut minta doanya Pak Yaya juga alhamdulillah lancar normal untuk melahirkan. tanpa operasi. Iya, betul. Tepuk tangan bukan itu. Setelah Bapak ini sama sudah lupa gitu. Kalau ternyata setelah berhasil melahirkan hasil operasi, ternyata ya lewat air juga ya. Enak betul Pak seperti itu Pak. Iya. Kenyataan saya. Dibeda uang nggak Pak? Enggak Mas. Iya. Betul. Jadi sebut nggak dibeda uang tapi ada kasih uang. Iya. Tepuk tangan buat Bapak sekalian, alhamdulillah. Ini semuanya yang datang ke sini kesaksiannya, istilahnya tidak ada tipu-tipuan, semuanya kenyataan. Makanya memberi kesaksian harus menerangkan nama yang lengkap, menerangkan alamat yang tepat. Karena apa? Kesaksian itu bisa dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Berarti tidak ada tipu-tipuan. Alhamdulillah dengan izin Allah sudah banyak sekali yang berhasil. Mudah-mudahan sekali lagi yang sudah punya keturunan jadi anak yang soleh dan soleha, yang belum mudah-mudahan segera mendapatkan keturunan juga, yang sakit yang sudah sembuh mudah-mudahan sembuh di sini, sembuh di rumah dan sembuh untuk selama. Tepuk tangan sekali lagi buat Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.